Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukma Cahya Ramadan dari jurusan Keperawatan SMK Kesehatan Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tanaman obat, yaitu tanaman kulit pule atau yang biasa disebut dengan Alstoniae cortex. Baik, yang pertama, kulit pule atau Alstoniae scolaris memiliki nama-nama daerah di Indonesia. Untuk yang pertama, di area Sumatera, tanaman ini biasa disebut dengan kayu gabus. Untuk di area Sunda, biasa disebut dengan lame. Untuk di Jawa, tumbuhan ini biasa disebut dengan pule atau pulai. Untuk di Madura, sering disebut dengan polai. Untuk di Kalimantan, biasa disebut dengan hanjalutung, dan untuk di Minahasa biasa disebut dengan kayu saka. Nama asing tumbuhan ini meliputi 4 bahasa asing. Yang pertama, bahasa Inggris, biasa disebut dengan devil's tree, Dita bark tree, dan Indian devil's tree. Untuk bahasa India, tumbuhan ini biasa disebut dengan Catian, Saitan kacat, dan Saptaparna. Untuk di Thailand, biasa disebut dengan Kotinpat dan Payastaban. Sedangkan di area Tamil, biasa disebut dengan Pala. Deskripsi tumbuhan ini, yang pertama yaitu pohon pule memiliki ukuran besar dan tinggi. Batangnya lurus dan bulat, tanpa atau dengan akar papan. Yang kedua, kulit batang bagian luar kasar berwarna keabu-abu putih atau abu coklat sampai kehitaman. Sedangkan di bagian dalam berwarna putih atau kuning muda. Kulit batang mengandung getah yang berwarna putih dan memiliki tebal 8 hingga 11 mm dan bertekstur keras. Tanaman ini banyak terdapat di Asia Tenggara. Contohnya seperti di India, Cina, juga di area Australia. Pohon pule dapat tumbuh hingga 1.300 meter. Dapat tumbuh di dataran rendah setinggi 6-40 meter dengan diameter 60 hingga 100 meter. Pada permukaan akar dan batang, tanaman terdapat banyak lantisel berpori. Tanaman ini dapat dibudidayakan melalui biji dan stek. Kulit kayu berwarna coklat terang dan memiliki cairan bening berwarna putih. Biasanya, kayu dipergunakan untuk furniture. Daun pule memiliki tekstur tebal bagian ujung agak meruncing. Panjangnya sekitar 10-20 cm. Permukaan atas berwarna hijau mengkilap dan permukaan bawah berwarna keabuan. Bunga pule termasuk bunga biseksual. Berkumpul mengelompok dan muncul pada daunnya. Panjangnya sekitar 1 cm dan sangat harum. Buah pule berbentuk polong, memanjang dan ramping. Panjangnya sekitar 30-50 cm. Dengan garis tengah sekitar 4 hingga 5 mm dan berisi banyak sekali biji. Jumlah biji per kilogramnya kurang lebih 357.000 biji. Biji yang telah dijemur selama 2 hari dan disimpan selama 2 bulan dalam kaleng tertutup rapat mampu berkecambah sampai 90% dengan persentase 80%. Biji pule memiliki banyak rambut berwarna coklat panjang di kedua ujungnya. Panjang bijinya sekitar 3-4 mm. Secara ekologis, penyebaran pule mulai dari daerah rawa gambut, daerah pasang surut, hingga daerah kering dengan ketinggian tempat rendah hingga ke tempat yang sangat tinggi. Tumbuhan ini juga dapat tumbuh di tanah liat dan tanah berpasir yang kering, atau digenangi air dan pada lereng bukit berbatu dengan ketinggian 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Dan dalam hutan hujan tropis dengan tipe hujan A hingga C. Pule dapat tumbuh normal pada tanah yang bertekstur kasar, bersolum dalam, pH di atas 5, dan kandungan C organik.
Kandungan kimia tumbuhan pule antara lain, kandungan kulit pule mengandung aquamigion, indole alkaloid, dan glikosidik indole. Alkaloid juga terdapat pada kulit batang pule. Pada daun, pada daun pule mengandung scolarizin, tubotaiwan, narelin, dan lagunamin. Efek farmakologis. Kandungan kimia kulit pule antara lain alkaloid gitain, ekitamin, ekitenin, ekitamidin, alstonin, ekiserin, ekitin, dan triterpan. Untuk kandungan daun pule mengandung pikrin, sedangkan pada bunganya pule mengandung asam urosalat dan lupeol. Kegunaan ramuan herbal secara empiris yang pertama yaitu untuk mengobati demam. Bahan-bahannya cukup sederhana. Yang pertama yaitu siapkan batang pule 10 gram dan juga segelas air. Cara membuatnya, rebus bahan dengan segelas air bersih hingga mendidih. Untuk cara penggunaannya, minum air rebusan pada pagi dan sore hari masing-masing 1 gelas. Yang kedua yaitu bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Bahan-bahannya yaitu kulit batang pule 10 gram, sambiloto 10 gram, dan 3 gelas air bersih. Cara membuatnya, rebus bahan dengan 3 gelas air bersih hingga mendidih. Dan cara penggunaannya, minum air rebusan pada pagi dan sore hari masing-masing 1 gelas. Manfaat untuk memperkuat lambung. Bahan-bahannya, kulit pule 3 gram, temulawak 3 jempol, jahe 1 jempol, dan setengah sendok teh adas. Kemudian ditambahkan dengan 3 gelas air bersih. Cara membuatnya, masukkan dan rebus semua bahan dengan 3 gelas air bersih hingga mendidih. Untuk cara penggunaannya, minum rebusan pada pagi dan sore hari masing-masing 1 gelas. Yang keempat yaitu untuk mengobati diare. Bahan-bahannya yaitu kulit batang pule 1 sendok makan dan 1 gelas air. Cara membuatnya, rebus bahan dengan 1 gelas air. Dan cara penggunaannya, minum air rebusan pada pagi dan sore hari masing-masing 1 gelas. Dan yang kelima, untuk luka bernanah, bahan-bahannya bubuk daun pule. Cara membuat, daun pule dikeringkan terlebih dahulu, kemudian digiling menjadi serbuk. Dan cara penggunaannya, sebelum menggunakan serbuk pule, luka yang bernanah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian taburkan bubuk pule di area luka. Lakukan 2 kali 1 hari secara teratur. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.